Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manfaat dari garam ikan. Untuk para pembudidaya ikan, baik itu ikan gurame, ikan nila, ikan lele, ikan patin, dan ikan jenis lainnya, wajib mempunyai garam krosok atau garam kasar. Apa manfaat dari garam kasar ini akan saya bahas di kesempatan kali ini. Untuk itu, sebelum tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia agar tidak ketinggalan info-info seputar budidaya ikan. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan teman-teman semua akan saya jawab. Oke teman-teman, simak terus video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. Keberhasilan dalam budidaya ikan tidak lepas dari betapa pentingnya dalam perawatan ikan itu sendiri. Ada beberapa faktor penunjang keberhasilan dalam budidaya ikan, yaitu kita harus memperhatikan kualitas dari air kolam itu sendiri. Untuk memperhatikan kualitas dari air kolam itu sendiri, kita biasanya bisa menggunakan probiotik E4 ataupun garam kasar. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahasnya lebih jauh tentang manfaat dari garam ikan untuk keberhasilan budidaya ikan itu sendiri. Inilah dia yang biasa saya gunakan dalam menjaga kualitas air kolam. Di sini ada probiotik E4 serta ini adalah ramuan, dan ini dia garam kasar untuk ikan. Garam kasar untuk ikan itu berbeda dengan garam yang biasa dipakai untuk memasak, karena garam yang untuk memasak mengandung yodium, sedangkan untuk garam kasar seperti ini tidak mengandung yodium. Akan tetapi garam kasar seperti ini memiliki senyawa NaCl saja, jadi tidak mengandung yodium. Apabila diketahui ada senyawa lain pada garam tersebut, dikhawatirkan akan memberi pengaruh buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan ikan. Keberadaan garam kasar ini sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilan dalam budidaya ikan. Dan manfaat garam kasar itu sendiri dapat mengendalikan parasit. Garam kasar juga mencegah serangan bakteri serta mengendalikan jamur. Jika teman-teman tidak memperhatikan hal seperti ini, dikhawatirkan ikan yang teman-teman budidayakan, khususnya untuk ikan gurame, mudah terserang penyakit jamur ataupun bakteri yang menempel pada insang serta kulit ikan gurame itu sendiri. Seperti diketahui, ikan gurame adalah ikan yang sangat sensitif sekali akan terjadinya perubahan pH air. Selain terhadap perubahan pH air itu sendiri, ikan gurame juga mudah terserang bakteri ataupun jamur melalui makanan. Di kesempatan sebelumnya juga saya sudah banyak sekali membahas tentang penyakit ikan gurame. Faktor-faktor kegagalan dalam budidaya ikan gurame itu semua sudah saya ulas di kesempatan yang sebelumnya. Bagi teman-teman semua yang ingin memulai usaha budidaya ikan, ada baiknya teman-teman memperhatikan hal yang satu ini, yaitu sebelum tebar benih ikan, teman-teman harus memberikan garam kasar ini ke kolam. Ini adalah langkah awal sebelum tebar benih ikan, baik itu ikan gurame, ikan nila, ikan patin, dan ikan lele. Biasanya saya menggunakan garam kasar ini untuk ditebarkan di kolam sebelum tebar benih ikan. Kenapa kita harus menaburkan terlebih dahulu garam kasar ini ke kolam? Tujuannya adalah untuk membunuh bakteri-bakteri ataupun jamur ataupun penyakit-penyakit lainnya yang ada di dasar kolam. Selain untuk mengendalikan parasit, mengendalikan serangan bakteri, mengendalikan serangan jamur,
garam kasar ini juga dapat membersihkan kotoran pada permukaan ataupun pada dasar kolam. Kemudian manfaat lainnya juga dapat mengurangi stres pada saat pengangkutan ikan, mengurangi stres pada saat pemindahan dan penyortiran ikan. Kemudian manfaat lainnya yaitu mengendalikan masalah insang, membantu saat kadar oksigen menurun dalam kolam. Jika teman-teman mempunyai kolam yang luas, teman-teman bisa melakukan cara yang seperti ini. Teman-teman bisa menaburkan secara merata ke semua permukaan kolam. Biasanya saya menaburkan garam kasar seperti ini sebelum mengisi air kolam. Jadi sebelum air kolam diisi, kita menebarkan garam kasar secara merata. Kemudian setelah ditebarkan garam kasar secara merata, diamkan kolam yang sudah ditebari garam kasar selama 3 hari. Tujuannya untuk terjemur oleh sinar matahari. Dalam penaburan garam kasar ini sangat efektif sekali untuk kesuksesan dalam budidaya ikan. Untuk teman-teman yang mempunyai kolam terpal ataupun kolam beton, teman-teman juga bisa melakukan hal seperti ini dengan cara menaburkan garam kasar secukupnya ke permukaan kolam. Oke, setelah kolam yang tadinya sudah kita taburi garam kemudian didiamkan selama 3 hari, tujuannya untuk dijemur agar terkena sinar matahari. Setelah 3 hari penaburan garam, barulah kita mulai mengisi air kolam. Kolam yang sudah ditebari garam kasar, jika sudah diisi air yang baru seperti ini, insya Allah pH air kolam akan stabil. Kemudian juga bakteri-bakteri, jamur ataupun parasit yang ada pada dasar kolam akan mati dengan menggunakan garam kasar seperti ini. Selain tadi kita sudah menebar garam sebelum mengisi air kolam, penebaran garam kasar juga bisa dilakukan pada saat hujan turun ataupun setelah hujan turun. Kita juga bisa menebarkan garam kasar, karena biasanya pada saat air hujan turun ataupun pada saat musim hujan tiba, biasanya pH air mulai tidak stabil kembali, dan teman-teman bisa melakukan penebaran garam pada saat musim penghujan. Inilah cara terbaik untuk mencegah terjadinya penyakit dalam budidaya ikan, khususnya budidaya ikan gurame. Ikan gurame sangat rentan sekali terhadap serangan penyakit jamur, bakteri, ataupun parasit. Jadi buat teman-teman semua yang mempunyai ikan gurame, ada baiknya teman-teman menebarkan garam kasar ini setelah hujan reda. Tujuannya yaitu untuk menetralkan pH air. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang sedang ataupun yang ingin membudidayakan ikan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.